Drone buatan Iran yang membentuk ulang jalannya perang di Ukraina kini juga mulai muncul di kawasan Teluk. Drone tersebut mampu menghindari sistem pertahanan udara di Arab Saudi, Bahrain, Qatar, dan Uni Emirat Arab, menunjukkan bagaimana senjata ini telah melampaui satu konflik saja. Bertahun-tahun penggunaan oleh Rusia dan Ukraina telah menyempurnakan teknologi ini sekaligus meningkatkan produksinya. Ini adalah drone bergaya Shahed. Iran mengembangkan desain ini dan diyakini memiliki puluhan ribu unit drone tersebut. Setiap drone diperkirakan menelan biaya produksi sekitar $50.000 Amerika Serikat. Namun untuk menembaknya jatuh bisa jauh lebih mahal karena beberapa rudal pencegat. Harganya bisa melebihi $1 juta. Rusia secara rutin meluncurkan ratusan drone ini ke Ukraina hanya dalam satu malam. Inilah sebabnya Ukraina berusaha mencari cara yang lebih murah untuk mencegatnya. Saya pikir tidak ada negara lain yang lebih siap menghadapi ini selain kami, dan tidak ada yang memiliki keahlian sebanyak kami. Di Skyfall Academy, para pelatih melatih militer Ukraina bagaimana menggunakan drone pencegat. Ini adalah salah satu cara Ukraina melawan drone bergaya Shahed. Setelah 4 tahun perang, hal ini menjadi contoh lain bagaimana Ukraina telah menjadi pemimpin dalam perang drone dan anti-drone. Cara ini jauh lebih hemat biaya, mudah digunakan, dan sangat mudah diproduksi secara massal. Pemerintah Ukraina berharap solusi seperti ini suatu hari dapat diekspor ke negara-negara Teluk atau bahkan ditukar dengan rudal pencegat. Menurut Anda, apa yang harus dunia pelajari dari Ukraina saat ini mengingat apa yang terjadi di Timur Tengah? Saya percaya dunia harus memahami bahwa drone pencegat adalah bagian dari strategi pertahanan setiap negara, dan hal itu harus diterapkan sekarang juga. Di dunia di mana drone sedang menulis ulang aturan peperangan, Ukraina mulai muncul sebagai pemimpin dalam pertahanan dan pencegatan drone. Sementara itu, setelah menembakkan Guarder 380 berjangkauan 2000 km, Iran memberi isyarat tentang rudal yang belum pernah terlihat sebelumnya untuk gelombang berikutnya, sementara Khorramshahr 4 dan rentetan serangan Kar menghantam target di Israel. Apakah ini hanya pembuka dari perang rudal Iran? Apakah serangan-serangan ini hanya sekadar trailer? Apakah Teheran akan segera melepaskan seluruh arsenal rudalnya terhadap aset Israel dan Amerika Serikat? Setelah rudal Guarder 380 dan Thalia memburu pasangan kapal perusak dan kapal tanker Amerika Serikat di Samudra Hindia, akankah rudal Iran menjadikan lautan lepas sebagai medan perang berikutnya? Korps Garda Revolusi Islam Iran, IRGC, mengeluarkan peringatan yang mengerikan kepada Israel. Menurut laporan media pada 6 Maret, seorang juru bicara IRGC mengatakan bahwa Iran sepenuhnya siap untuk perang berkepanjangan dan berniat menghukum apa yang disebutnya sebagai negara agresor. Ia mengatakan, Iran akan meluncurkan generasi baru persenjataan strategis yang belum pernah terlihat di medan perang manapun. Sang jenderal menegaskan bahwa sejauh ini Iran hanya menggunakan sebagian kecil dari kemampuan militernya yang sebenarnya dalam konflik saat ini. Inisiatif dan senjata baru Iran sedang dalam perjalanan, kata juru bicara tersebut, memberi isyarat akan adanya langkah-langkah eskalasi lebih lanjut. Ia menambahkan bahwa pihak musuh harus mengharapkan pukulan menyakitkan di setiap gelombang operasi berikutnya seiring kampanye Iran terus berlanjut. Peringatan ini muncul setelah Iran menyerang Tel Aviv dengan rudal kelas Kabar, yang menurut media Iran menunjukkan tingkat akurasi yang sangat tinggi. Pada 5 Maret, IRGC mengatakan mereka menggunakan rudal balistik Khorramshahr 4 untuk menghantam jantung Tel Aviv dalam serangan rentetan saat fajar. Pernyataan yang sama mengatakan bahwa salvo tersebut juga menargetkan Bandara Ben Gurion Israel dan fasilitas angkatan udara yang terkait. Iran juga merilis rekaman video yang menurut mereka menunjukkan peluncuran setidaknya satu rudal Kamcha 4. Sementara itu, pasukan pertahanan Israel, IDF, mengatakan bahwa sistem pertahanan udara mereka berhasil mencegat sebagian besar rudal Iran yang ditembakkan ke arah Israel. Militer Iran juga mengklaim telah melakukan serangan drone di dalam wilayah Israel pada 5 Maret. Televisi pemerintah Iran mengatakan serangan drone tersebut menghantam target yang tidak disebutkan di Tel Aviv, serta pangkalan radar Meron di Israel Utara. Namun, pejabat Israel mengatakan tidak ada laporan yang dikonfirmasi mengenai dampak serangan drone di Israel pada 5 Maret. Pada 4 Maret, Iran mengumumkan telah menyerang sebuah kapal perusak Amerika Serikat yang sedang mengisi bahan bakar dari kapal tanker Amerika di Samudra Hindia.
IRGC mengatakan kapal perusak tersebut sedang melakukan pengisian bahan bakar sekitar 650 km dari pantai selatan Iran ketika serangan terjadi. Menurut pernyataan IRGC, serangan itu dilakukan menggunakan rudal balistik jarak menengah Guarder 380 dan rudal jelajah strategis Thalia. Sementara itu, setelah menembakkan Guarder 380 berjangkauan 2000 km, Iran memberi isyarat tentang rudal yang belum pernah terlihat sebelumnya untuk gelombang berikutnya, sementara Khorramshahr 4 dan rentetan serangan KAR menghantam target di Israel. Apakah ini hanya pembuka dari perang rudal Iran? Apakah serangan-serangan ini hanya sekadar trailer? Apakah Teheran akan segera melepaskan seluruh arsenal rudalnya terhadap aset Israel dan Amerika Serikat? Setelah rudal Guarder 380 dan Thalia memburu pasangan kapal perusak dan kapal tanker Amerika Serikat di Samudra Hindia, akankah rudal Iran menjadikan lautan lepas sebagai medan perang berikutnya? Korps Garda Revolusi Islam Iran, IRGC, mengeluarkan peringatan yang mengerikan kepada Israel. Menurut laporan media pada 6 Maret, seorang juru bicara IRGC mengatakan bahwa Iran sepenuhnya siap untuk perang berkepanjangan dan berniat menghukum apa yang disebutnya sebagai negara agresor. Ia mengatakan, Iran akan meluncurkan generasi baru persenjataan strategis yang belum pernah terlihat di medan perang manapun. Sang jenderal menegaskan bahwa sejauh ini Iran hanya menggunakan sebagian kecil dari kemampuan militernya yang sebenarnya dalam konflik saat ini. Inisiatif dan senjata baru Iran sedang dalam perjalanan, kata juru bicara tersebut, memberi isyarat akan adanya langkah-langkah eskalasi lebih lanjut. Ia menambahkan bahwa pihak musuh harus mengharapkan pukulan menyakitkan di setiap gelombang operasi berikutnya seiring kampanye Iran terus berlanjut. Peringatan ini muncul setelah Iran menyerang Tel Aviv dengan rudal kelas Kabar, yang menurut media Iran menunjukkan tingkat akurasi yang sangat tinggi. Pada 5 Maret, IRGC mengatakan mereka menggunakan rudal balistik Khorramshahr 4 untuk menghantam jantung Tel Aviv dalam serangan rentetan saat fajar. Pernyataan yang sama mengatakan bahwa salvo tersebut juga menargetkan Bandara Ben Gurion Israel dan fasilitas angkatan udara yang terkait. Iran juga merilis rekaman video yang menurut mereka menunjukkan peluncuran setidaknya satu rudal Kamcha 4. Sementara itu, pasukan pertahanan Israel, IDF, mengatakan bahwa sistem pertahanan udara mereka berhasil mencegat sebagian besar rudal Iran yang ditembakkan ke arah Israel. Militer Iran juga mengklaim telah melakukan serangan drone di dalam wilayah Israel pada 5 Maret. Televisi pemerintah Iran mengatakan serangan drone tersebut menghantam target yang tidak disebutkan di Tel Aviv, serta pangkalan radar Meron di Israel Utara. Namun, pejabat Israel mengatakan tidak ada laporan yang dikonfirmasi mengenai dampak serangan drone di Israel pada 5 Maret. Pada 4 Maret, Iran mengumumkan telah menyerang sebuah kapal perusak Amerika Serikat yang sedang mengisi bahan bakar dari kapal tanker Amerika di Samudra Hindia. IRGC mengatakan kapal perusak tersebut sedang melakukan pengisian bahan bakar sekitar 650 km dari pantai selatan Iran ketika serangan terjadi. Menurut pernyataan IRGC, serangan itu dilakukan menggunakan rudal balistik jarak menengah Guarder 380 dan rudal jelajah strategis Thalia.